Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Rahman, sebagai perwakilan dari kelompok 6 UAS Praktikum Mata Kuliah Sistem Operasi. Di sini, saya akan mempraktekkan mengenai konfigurasi pada Debian 10 yang terdiri dari setting network, SSH, dan repository. Nah, di sini pertama saya akan lakukan setting pada networknya terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat Debian 10 yang sudah saya clone sebelumnya. Kita ke bagian setting terlebih dahulu. Kita ke tab network. Nah, di sini sudah ada network adapter NAT. Kita tambahkan network adapter yang baru. Kita klik yang host only. Dan di sini kita allow all. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, mungkin itu saja untuk settingannya. Kita klik Start. Nah, di sini kita masuk ke mode user terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Nah, jika sudah, kita beralih ke mode root dengan mematikan su strip. Kita ketik ulang lagi passwordnya. Nah, ini sudah berhasil kita masuk ke mode root. Kemudian kita coba untuk cek IP-nya dengan mematikan ifconfig. Nah, di sini komennya tidak ditemukan. Kita coba cek ke sininya, optical drive-nya. Kita klik yang Debian. Nah, kemudian kita coba cek lagi. Oke, setelah ini kita install. Kita install network tools-nya terlebih dahulu. Dan jika sudah, coba kita ketikkan ulang kembali ifconfig-nya. Nah, di sini muncul INP0S3 dan LO. LO ini merupakan singkatan dari loopback. Ini merupakan port jaringan yang kita miliki. Di sini ada 2 jumlahnya. Sedangkan yang kita setting di awal itu ada 2. Di sini INP-nya baru 1. Untuk cek jumlah yang seharusnya ada, kita ketikkan ifconfig strip A. Nah, di sini harusnya ada 3. Jadi yang INP-nya itu 2 yang tadi setting di awal, yang net dan host only. Nah, selanjutnya kita settings yang host only-nya.
dengan cara nano etc network /interface. Kita klik enter. Nah, di sini yang bagian allow hot plug-nya kita ganti menjadi auto saja supaya seragam semuanya. Nah, kemudian kita buat yang baru lagi untuk INP0S8-nya. Sama seperti yang di atas. Nah, di sini kita berikan static. Yang atasnya DHCP, yang bawahnya static. Kemudian di sini kita ketikkan address-nya, yaitu 192.168.10.71. Kemudian net mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian jika sudah, kita save dengan cara menekan Ctrl+X. Kemudian kita klik G dan enter. Nah, jika sudah, kita coba restart terlebih dahulu networking-nya dengan cara etc init.d/networking restart. Kemudian kita klik enter. Ya, di sini sudah muncul tanda OK statusnya, berarti tandanya itu sudah selesai, sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba cek lagi if config-nya. Nah, di sini sudah INP0S8-nya sudah masuk. Sudah tertambahkan. Nah, kemudian kita coba cek apakah sudah tersambung atau belum ke internet dan ke host only. Kita ketikkan di sini ping ke google.com. Nah, tandanya sudah berhasil, sudah terkoneksi. Kemudian kita satu lagi coba cek ke IP yang sudah ke host only itu. Oh iya, sebelumnya kita setting terlebih dahulu IP di komputer kitanya. Kita pergi ke control panel. Kemudian network dan internet, network and sharing center, change adapter settings. Nah, di bagian VirtualBox host only networknya, kita klik. Nah, kita klik yang IP 4. Nah, di sini kita berikan IP address-nya.
menggunakan npm anggota yang lainnya. Subnet masknya kita biarkan default saja, sisanya tidak usah diapa-apakan lagi. Kita klik OK. Klik OK lagi, close. Oh iya, untuk Windows Defender Firewall-nya, jangan lupa kita matikan terlebih dahulu. Di sini kita klik turn off untuk mematikan keduanya. Lalu klik OK. Nah, di sini tadinya sudah mati firewall-nya. Nah, coba kita ping ke IP dari komputer kita. 192.168.10.73. Ternyata di sini masih belum terkoneksi ya. Sepertinya kita coba cek terlebih dahulu di sini bagian networknya. Coba kita ubah ke virtual boxes only yang keduanya. Kita klik OK. Kita coba ping ulang. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Nah, untuk bagian setting networknya sudah sampai di sini. Ping ke Google atau ke internet dan ping ke IP komputer kita telah berhasil dilakukan. Tandanya dengan ada replay atau balasan seperti yang kalian dapat lihat sendiri di sini. Nah, setelah bagian setting network, kita lanjut ke bagian setting SSH. Sekedar informasi, SSH sendiri ini merupakan singkatan dari Secure Shell, yang merupakan sebuah aplikasi pengganti remote login seperti Telnet, RSH, dan juga AirLogin, yang jauh lebih aman. Nah, fungsi utama dari SSH ini sendiri yaitu untuk mengakses mesin secara remote. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai setting SSH. Kita perlu menginstal Open Server SSH-nya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan apt get install Open SSH server. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini muncul ditanyakan apakah ingin lanjut, kita klik Y, kemudian enter. Nah, prosesnya sudah selesai. Kemudian kita setting dengan cara masuk ke bagian konfigurasi SSH-nya, yaitu nano etc ssh sshd_config. Klik enter. Nah, di sini untuk membuka SSH-nya sendiri, kita uncomment, hapus komenan yang bertanda hashtag di port 22 ini. Kita hapus. Nah, untuk sisanya kita tidak usah apa-apakan lagi.
Kemudian kita save dengan cara ctrl-x, y, enter. Nah, jika sudah, kita restart terlebih dahulu SSH-nya dengan cara /etc ssh restart. Oh, ini harusnya init.d. Kita klik enter. Nah, sudah berhasil di restart. Tandanya statusnya sudah muncul oke. Nah, untuk mengeceknya kita coba buka aplikasi Putih pada komputer kita. Nah, di sini sudah otomatis portnya 22. Nah, kita masukkan IP address dari Debian kita. 192.168.10.71. Kemudian kita klik open. Ini kita ada muncul alert, security alert, kita langsung accept saja. Nah, kita login ke mode user terlebih dahulu di sini. Username-nya Farah Fadila. Passwordnya kita masukkan. Nah, udah berhasil masuk. Kemudian kita masuk ke mode root. Nah, di sini coba kita cek IP-nya lewat aplikasi Putih. Nah, udah berhasil. Tandanya setting SSH pada aplikasi Putih ini sudah berhasil dilakukan. Jadi kita bisa mengontrol di SSH pada Putih ini. Untuk selanjutnya, kita beralih ke setting repository. Nah, sekedar informasi, repository ini apa sih? Repository Debian itu merupakan sebuah server yang berfungsi untuk menyimpan paket-paket aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan di Debian milik kita sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita akan setting repositorinya dengan repositori lokal. Nah, repositori lokal ini ada banyak jenisnya. Ada Kambing UI, Kebo VLSM, Data Utama Surabaya, dan Mirror Unage. Di sini saya akan menggunakan repositori lokal dari Data Utama Surabaya. Kita kopikan terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan settingnya melalui Putih. Nah, di sini kita coba masuk ke nano /etc/apt/source.list. Klik enter. Nah, di sini langsung mengarahkan ke Debian. Kita beri komen terlebih dahulu dengan memberi tanda hashtag. Nah, kemudian di sini kita copy pastekan
repositori lokal yang sudah tadi kita kopikan. Nah, jika sudah, kita save dengan cara menekan Ctrl+X, klik Y, terus kemudian Enter. Jika sudah, kita update terlebih dahulu repositorinya dengan cara apt update. Nah, di sini sedang proses loading. Jadi dia mengget langsung dari repositorinya. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, mungkin sampai di sini saja mengenai setting dari repository, network, dan SSH. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtial Komaria Lutfiyah. Di sini akan menjelaskan mengenai konfigurasi web server. Di sini yang pertama, Debian-nya kita start terlebih dahulu. Kita tunggu. Setelah itu kita klik device, lalu pilih remove disk, lalu machine HCPI shutdown. Nah, di bagian itu HCPI shutdown, kita klik silangnya, lalu off, kita start kembali. Di sini kita tunggu dulu. Setelah itu kita harus login terlebih dahulu. Asal login itu masukkan root, lalu passwordnya dimasukkan. Nah, di sini passwordnya tidak kelihatan memang dari sananya. Lalu di sini kita buka aplikasi putih. Setelah itu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.71. Open, lalu login di aplikasi putih yaitu Farah Fadilar. Lalu passwordnya. Setelah itu kita ketik sumin, lalu masukkan password kembali. Setelah itu ketik ifconfig, enter, langsung hasilnya seperti ini. Ketik apt install Apache 2, enter. Lalu di bagian ini do you want to continue, lalu klik Y. Lalu di sini hasilnya kita tunggu progresnya sampai 100%. Lalu kita ketik systemctl status Apache 2, enter. Nah, di sini telah berhasil. Setelah itu kita cek di sini, kita cek 192.168.10.71, lalu enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk konfigurasi web servernya. Setelah itu akan dijelaskan materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk konfigurasi DNS, pertama kita install terlebih dahulu bin 9-nya dengan mengetikkan apt install bin 9 DNS utils. Kemudian ketik Y lalu enter. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita masuk ke bin-nya dengan mengetikkan cd /etc/bin enter. Kemudian kita lihat listnya dengan ketikkan ls. Lalu kita akan mengcopy db127 dengan db lokalnya. Pertama untuk db lokal, ketikkan cp db.local db dengan nama kel64. Kemudian cpdb123 dengan db.kel6ref. 1.3 diganti dengan 1.7. Jadi cp db127 db kel6ref. Kemudian kita lihat listnya lagi. Kemudian masuk ke db kel64. Pertama kita akan mengubah localhost-nya menjadi kelompok 6ref, kelompok 6.com. Yang di sampingnya juga kita ganti menjadi kelompok 6.com. Ini banyak juga kita ubah menjadi kelompok 6.com. Kemudian kita ganti IP-nya menjadi 192.168.10.71. Kemudian kita akan membuat subdomainnya dengan IP yang sama. Karena kami berjumlah 4 orang, jadi kami akan membuat subdomain dengan subdomain 4 buah dengan IP yang sama. Jadi tinggal di copy paste, lalu ganti nama subdomainnya. Pertama ada Farah, kedua ada saya Frise, ketiga ada Ibtihal, keempat ada Isan. Untuk menyimpannya tinggal menekan Ctrl X lalu Y lalu enter. Kemudian kita akan masuk ke nanodb kel6ref-nya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengganti nama localhost-nya menjadi kelompok 6.com. Yang di sebelahnya juga diganti menjadi kelompok 6.com. Yang di bawahnya juga kita ganti menjadi kelompok 6.com. Dan di bawahnya lagi juga diganti menjadi kelompok 6.com. Bedanya yang angka di samping kirinya kita ganti menjadi nilai IP terakhir kita, yaitu 71. Lalu simpan, Ctrl X, Y, enter.
Selanjutnya kita akan masuk ke name conf default zones-nya. Ketikkan nano name.conf.default strip zones. Kemudian kita akan membuat zone baru. Yang pertama untuk db kel64 dan yang kedua untuk db kel6 ref-nya. Yang pertama kita buat dengan nama kelompok 6.com, kemudian tipenya sama master, dan filenya /etc/bin/db.kel64. Kemudian untuk ref-nya bisa kita copy dari yang sebelumnya. Pertama kita ganti kelompok enam.com-nya menjadi 10.168.192.in strip addr strip arpa. Tipenya sama master, kemudian db.kel6ref. Kemudian kita simpan dengan mengetikkan Ctrl X Y enter. Selanjutnya kita akan masuk ke nano/etc/resolve.conf. Ubah IP yang kedua menjadi 192.168.10.1. Kemudian untuk selanjutnya kita copy, paste, lalu yang 10 kita ganti jadi 1, jadi 192.168.1.1. Kemudian untuk search-nya kelompok enam.com dan juga domainnya kelompok enam.com. Lalu kita simpan dengan Ctrl X Y enter. Selanjutnya kita akan merestart bin-nya dengan mengetikkan /etc/init/init.d/bin 9 restart. Enter. Jika oke, berarti restartnya berhasil. Lalu kita akan melihat ns-lookup kelompok enam.com. Maka akan menampilkan server address, nama, dan juga address-nya. Kemudian kita akan mencobanya di command prompt. Kita mengetikkan ns-lookup kelompok enam.com, lalu akan tertera sama seperti di putih. Selanjutnya kita akan mencobanya di
Google dengan kelompok 6.com, maka akan tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk subdomainnya, pertama ada Farah kelompok 6.com, kemudian rise.kelompok 6.com, lalu ada ibtihal.kelompok 6.com, kemudian terakhir ada isan kelompok 6.com, isan.kelompok 6.com. Maka tampilannya akan terlihat sama. Oke, tahap selanjutnya adalah mengedit tampilan website pada aplikasi Debian. Di sini ada command prompt. Di sini kita masukkan parameter yaitu dengan mkdir, kemudian splash var, terus splash lagi www, splash lagi kelompok 6, kemudian enter. Kemudian kita masukkan parameter lagi cd splash var splash www, terus enter. Kemudian kita klik is, terus maka akan muncul HTML kelompok 6. Kita masukkan parameter lagi dengan sound min_r dengan nama yaitu Farah Fadilah, splash var splash www splash kelompok 6, kemudian enter. Sini kita masukkan lagi parameter dan chmod 777 splash var splash www splash kelompok 6. Kemudian enter. Terus kita masukkan lagi parameter is dengan min id splash var splash www splash kelompok 6, kemudian enter, maka akan muncul dengan. Terus kita masuk lagi ke command prompt yang ada di Windows kita. Kita masukkan parameter dengan scp, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita bikin parameter baru lagi dengan scp min_r. Terus kita ke download UAS project. Terus kita blok linknya. Kemudian kembali lagi ke command prompt. Lalu paste dan
ketikkan lagi dengan Farah Padilar .19.2.168.10.7. Itu adalah IP address // lagi www /kelompok 6, kemudian enter, maka akan muncul spasi password. Nah, di sini udah mulai terbaca. Kemudian kita ke command prompt lagi. Di situ kita masukkan parameter. CD kelompok 6, kita enter, terus kita masukkan lagi is, maka akan muncul UAS Praktikum SO. Kita masukkan lagi parameter dengan CD /etc /apache 2 /sites min available, kita enter. Terus kemudian masukkan lagi parameter dengan is, terus masukkan lagi parameter nano, sebelumnya blok dulu yang itu, terus kita paste di situ, maka akan muncul hasil seperti ini. Kita hapus yang www nya, ganti ke IP address yang sebelumnya kita buat, yaitu 192.168.10.71. kita masukkan lagi, kita hapus dari HTML nya menjadi kelompok 6 /UAS Praktikum SO. Oke, kita enter. Terus kita masukkan parameter baru lagi dengan nano blog yang default.ssi.com, maka hasilnya seperti ini. Terus kita hapus lagi HTML nya, kita masukkan lagi kelompok 6 /UAS Praktikum SO. Kita enter, kita pilih yes. Kita masukkan lagi parameter yaitu /etc /init.d /apache 2 spasi restart, enter, maka akan hasilnya seperti itu. Terus browser, ini dia tampilan websitenya. Kita refresh, terus yang kedua kita refresh, selanjutnya refresh lagi, maka akan muncul seperti ini. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami untuk penginstalan Debian serta menggunakan template web yang telah disediakan.